Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-13 tentang analisis Big Event Point. Ya, analisis Big Event Point ini adalah analisis yang menggambarkan tentang di mana pendapatan sama dengan nilai biaya. Ya, jadi biaya dengan pendapatan sama. Berarti tidak ada untung, tidak ada rugi. Oke, jadi definisi break even point atau biasa disingkat BEP ya seperti yang dijelaskan tadi adalah titik impas atau titik pulang pokok ya, di mana keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak juga rugi. Ya. Untuk keperluan analisa tersebut ya, kita perlu mempelajari kaitan antara mana pendapatan atau revenue, mana biaya, dan mana namanya laba bersih. Ya, jadi dari ketiga kaitan ini yang perlu kita ketahui untuk mengetahui break even point itu. Ya, kemudian dengan BEP maka pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual. Ya, jadi setelah kita mengetahui BEP-nya dalam perhitungan BEP-nya, maka pebisnis atau pengusaha dapat mengambil keputusan apakah pengusaha itu mengurangi atau menambah harga jual. Ya, kemudian biaya yang dikeluarkan berapa dan laba yang diinginkan berapa. Jadi dari analisis BEP ini dapat ditentukan berapa sih volume yang harus kita jual ya. Kalau misalkan harganya sekian, berarti kita harus jual sekian unit ya. Jadi misalkan 10.000 kita harus jualkan, berarti kita harus mampu menjual sekitar 200 unit dalam sebulan supaya kita memperoleh keuntungan ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita tidak menjual sekian unit tersebut, maka kita akan mendapatkan kerugian. Kemudian tujuan analisa BEP yang pertama yaitu bagaimana kita mengetahui jumlah penjualan minimal ya, seperti yang penjelasan saya tadi juga ya. Bagaimana kita mengetahui penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Ya, jadi maksudnya berapa sih jumlah rupiahnya yang harus kita jual sehingga kita mendapatkan laba yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Maksudnya di sini adalah kalau misalkan kayak tahun ini bulan ini kita menjual sekian unit, 1000 unit ya. Apakah kalau misalkan bulan depan kita menjual 500 unit kita mengalami kerugian atau tidak ya? Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah efek perubahan harga jual. Jadi kan biasanya itu ada diskon ya. Kalau misalkan kita menurunkan harga ya, apakah kita akan mengalami kerugian atau tidak ya? Atau misalkan volume penjualan kita berapa yang harus kita jual ya. Kalau misalkan kita turunkan harga, berapa sih yang bisa terjual? Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana analisis BEP itu dikatakan hasilnya baik ya. Hasilnya baik apabila perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat. Jadi antara penerimaan dan pengeluaran dilukiskan atau secara akurat dan bersifat linear sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Yang kedua adalah biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel ya, seperti yang Anda ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya yang kita keluarkan mau banyak produksi atau tidak, biayanya tetap sama. Kalau biaya variabel adalah biaya yang mengikuti
jumlah produksi yang kita buat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi dan produktivitas yang tidak berubah. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah harga jual yang tidak mengalami perubahan. Ya, jadi harga jualnya kita tidak rubah. Kemudian biaya-biaya juga yang tidak berubah, serta bauran penjualan yang konstan. Yang terakhir adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, bentuk matematiknya break-even point ya. Break-even point itu sama dengan total revenue atau TR sama dengan total cost atau total biaya. Jadi total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi kalau misalkan pendapatannya 500.000 berarti biayanya juga 500.000. Jadi tidak untung tidak rugi. Ya. Kalau untung berarti total revenue lebih besar dari total cost. Kemudian rugi, total revenue atau pendapatan lebih kecil daripada biaya. Ya, nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalkan dia BIP di sini berarti sama antara biaya dengan pendapatan. Ya, kalau dia ke atas sini berarti dia laba. Kalau dia di bawahnya sini berarti dia rugi. Seperti itu. Nah, kemudian rumus dari menghitung BEP untuk unit adalah fixed cost dibagi dengan harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Ya. Kemudian untuk menghitung nilai BEP dalam rupiah yaitu fixed cost dibagi 1 kurang ya variabel cost per harga. Ya. Jadi ini. Nah, kemudian pengaruh pajak terhadap BEP ya. Jadi setiap perusahaan atau pengusaha pasti ada dibebani namanya pajak. Jadi kita harus juga mempertimbangkan pajak yang akan kita bayar ya. Jadi rumus dengan target laba setelah pajak, apabila kita ingin menghitung tingkat penjualan yang harus diraih dengan target laba setelah pajak, yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita konversi dulu besaran laba setelah pajak ya menjadi besaran laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan adalah ya besaran laba setelah pajak sama dengan 1 dikurang teks. Teks di sini adalah persentasenya. Jadi 1 kurang misalkan 5% atau 10%. Berarti 1 kurang 10% dikali dengan laba sebelum pajak. Nah, setelah diketahui laba sebelum pajaknya, ya, langsung masukkan ke rumus dengan target laba, ya, sama dengan Q sama dengan total fixed cost ditambah laba sebelum pajak dibagi. Nah, ini harga jual per unitnya dikurang dengan variabel cost-nya. Jadi berapa variabel cost-nya? Ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh pertama. Suatu perusahaan menghasilkan produk dengan biaya variabel per unit adalah 4.000. Ya, jadi 4.000 per unit biaya variabelnya. Dengan harga jual per unit adalah 12.000. Ya. Nah, manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasinya adalah 2 juta. Tentukan jumlah unit produksi yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok atau BEP. Ya, jadi jawabannya adalah TR total revenue sama dengan total cost. Ya, jadi harga per unitnya adalah 12.000. 12.000 dikali kuantitas yang terjual disingkat Q sama dengan 2 juta adalah biaya tetap ditambah 4.000 biaya variabel dikali kuantitas yang terjual ya. Nah, maka 12.000 Q dikurang 4.000 Q sama dengan 8.000 Q sama dengan 2 juta. Kuantitas yang harus terjual atau unit yang terjual adalah
2 juta dibagi 8.000 atau 250 unit. Ya. Kemudian total revenue-nya berarti 12 kali Q atau 12 dikali 250 unit. 12.000 kali 250 unit sama dengan 3 juta. Jadi supaya kita untuk mendapatkan nilai BEP atau tidak untung tidak ruginya, kita harus menjual sekitar 250 unit atau sekitar 3 juta rupiah hasil penjualannya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh 2. Diketahui biaya variabel per unit untuk membuat bika padang adalah 1.500, ya. Total biaya tetap adalah 500.000. Harga sebuah bika di pasaran adalah 2.500. Berapa buah bika yang harus dijual oleh Patio agar memperoleh laba setelah pajak sebesar 360? Ya, kita asumsikan bahwa tarif pajak adalah 10%. Nah, kemudian dari soal kedua diketahui bahwa harga per unitnya atau price-nya adalah 2.500. Kemudian biaya variabelnya adalah 1.500 per unit. Kemudian total biaya tetap atau total fixed cost-nya adalah 500.000, ya. Nah, kemudian laba setelah pajak adalah 360.000. Ya, nah, maka kita masuk di rumusnya, ya. Ini sesuai dengan rumus ini, EAT sama dengan 1 kurang teks dikali dengan EBT. Berarti di sini EAT sama dengan 1 kurang teks kali EBT. Berarti 360.000 sama dengan 1 dikurang 10%. Tadi di soal dikatakan bahwa kita berasumsi bahwa pajaknya adalah 10%, berarti 1 dikurang 10% dikali EBT. Karena kita belum tahu EBT-nya, ya. Nah, dengan rumus matematika, maka EBT kita pindahkan ke sini. EBT sama dengan, nah ini 360.000 dibagi dengan 90%. Ya. Nah, kenapa 90%? 1 itu dianggap 100%. Jadi 100% kurang 10% sama dengan 90%. Berarti 360.000 dibagi 90% sama dengan 400.000. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, berapa sih yang harus dijual supaya nilai yang harus dijual supaya kita mendapatkan BEP, ya. Berarti di sini 500.000, ya, 500.000 ditambah dengan 400.000. Kemudian dibagi 2.500 kurang 1.500. 2.500 adalah harga jualnya, dikurang 1.500 adalah biaya variabelnya, ya. Sama dengan 900 buah atau 900 unit. Total penjualan dalam rupiah berarti 900 kali 2.500 karena harga jualnya 2.500 sama dengan 2.250.000. Oke, saya tambahkan lagi penjelasannya ini, ya. 360.000 dibagi 90%, ya. Nah, berarti sama dengan 360 dikali 100 dibagi 90 sama dengan 400.000. Ya. Begitu. Jadi kalau misalkan 360.000 dibagi 90 dibagi 100, ya, sama dengan itu 360.000 dikali 100 dibagi 90. Itu rumus matematikanya.